Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam organik itu butuh proses. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sumber makanan yang sehat, ramah lingkungan, dan menyehatkan, itu tidak bisa instan. Kenapa dikatakan tidak bisa instan? Padahal awalnya dulu instan. Dulu pertama kali muncul pertanian itu ya instan. Udah tinggal ditanami tumbuh subur. Tapi kenapa sekarang tidak bisa ditanami tumbuh subur? Ya, sebenarnya kalau mau disampaikan ini riskan sih. Jadi perubahan pola pertanian yang awalnya organik alami menjadi konvensional yang memanfaatkan bahan-bahan kimia sintetis baik pupuknya maupun obat-obatannya, itulah yang menyebabkan itu pemakaian berlebihan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, akhirnya akan menurunkan kesuburan tanah. Pada hakikatnya tanah ini udah subur sekali. Tanah yang kita injak ini terbentuk ribuan mungkin jutaan tahun yang lalu, yang pembentukannya itu melalui proses alami, dan di sana sudah terkandung semua yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu seperti itu. Makanya sebenarnya tanah kita itu tanah yang sangat subur, apalagi Indonesia ya, dengan 2 musim itu ibarat kata plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu betul. Tanah ini, tanah yang sedikit ini terbentuk puluhan mungkin ratusan tahun untuk menjadi tanah hanya sedikit seperti ini. Ini sudah melalui proses alami yang sangat bagus yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kita manfaatkan untuk nanam dan kehidupan kita, sehingga tanah ini sudah subur sekali. Penurunan kesuburan tanah ini ya efek dari itu tadi, eksploitasi, kemudian pemakaian bahan-bahan kimia sintetis yang terus-menerus berlebihan. Akhirnya kehidupan di dalam tanah, mikroorganisme nggak bisa kita lupakan, itu yang mendukung kesuburan tanah, mereka terganggu sehingga kesuburan tanah menjadi menurun. Nah, bagaimana kita memperbaiki itu? Ya sedikit demi sedikit, butuh proses. Sesuai dengan perusakannya yang sudah berapa puluh tahun ini ya, tanah menjadi rusak. Proses pengembaliannya mungkin bisa 10 kali lipat waktu lamanya itu. Maka dari itu kita mulai dari sekarang, kita kumpulkan. Sebenarnya gampang ya. Kita untuk memulainya itu gampang. Kayak gini semak-semak yang kita peroleh dari kebun, dari mana saja. Ya. Tanaman-tanaman liar yang tidak kita butuhkan tinggal kita kumpulkan saja. Kemudian ditempatkan di suatu tempat. Nanti dia akan kehujanan, kepanasan. Dia lama-lama akan menjadi kompos yang siap untuk mensuplai unsur hara atau makanan bagi tanaman berikutnya. Itu harus mulai dari sekarang ya. Kalau kebanyakan orang mengatakan, "Lah sih nanti gimana hasil tanamannya, menunggu ini menjadi pupuk itu nanti gimana?" Kembali lagi, tanah kita itu sudah sangat-sangat subur, cuma sekarang kita sampaikan nggak aktif gitu aja ya, tidak aktif, kesuburannya itu tidak aktif, alias tidur, alias terganggu. Pada dasarnya tetap subur, pada dasarnya tetap subur. Nah, supaya kembali aktif, maka kita perlu memasukkan bahan organik ke dalam tanah kita. Kita masukkan bahan organik supaya tanah yang tadinya subur, mikroorganisme semuanya kembali aktif. Ketika sudah semuanya kembali aktif, maka akan subur kembali tanpa ada campur tangan kimia sintetis ya, baik pupuknya maupun obat-obatannya. Itu seperti itu. Jadi mau tidak mau, kalau kita ingin menanam secara organik untuk mendapatkan sumber makanan yang sehat, maka ya seperti itu. Mulai sejak sekarang kita kumpulkan semua yang berasal dari tanaman maupun hewan. Contoh dari semak-semak, nanti limbah panen kayak jerami, sekam, kemudian limbah ternak, kotoran-kotoran hewan ternak, kita kumpulkan di suatu tempat. Kita tidak perlu susah payah memprosesnya, kita kumpulkan saja di suatu tempat. Nanti setelah melalui musim kemarau dan hujan, bahan organik tersebut akan berubah dengan sendirinya melalui proses alam menjadi kompos. Kalau sudah kita lakukan seperti itu terus-menerus, maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang lama.
semuanya akan menjadi instan. Seperti kita kan selalu mengumpulkan, selalu mengambil kotoran ternak dari teman atau dari tetangga, kita masukkan ke pekarangan, ke kebun. Kemudian ketika kita bersih-bersih semak-semak, kita langsung kumpulkan di suatu titik. Nanti tidak terasa tahun berikutnya sudah menjadi kompos. Itu seperti itu terus menerus. Makanya sebenarnya instan, kalau kita sudah melalui prosesnya itu instan ya. Cuma ya karena untuk memulai katanya sih lama itu. Kalau kondisi seperti ini, tidak aktifnya tanah alias menurunnya kesuburan tanah, kita biarkan terus menerus tanpa kita berusaha untuk memperbaikinya, maka ya nanti anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Sekarang saja kita sudah mengalami kesulitan. Berita di mana-mana, petani menjerit harga pupuk mahal. Itu bagi mereka yang masih memikirkan pupuk. Kalau bagi orang-orang yang sudah beralih ke organik, mereka aman-aman saja. Ya, itu sekarang udah dirasakan. Nah, besok kalau anak cucu kita gimana? Kebutuhan pupuk setiap tahunnya meningkat karena penurunan kesuburan tanah. Karena tanah sudah tidak aktif lagi, sehingga kesuburannya tertutup. Sebenarnya tanah itu subur sekali kalau pengaktifnya bahan organiknya kita masukkan. Bahan organiknya kita masukkan, maka tanah akan kembali aktif, kembali subur. Tapi kalau terus-menerus pemakaian obat-obatan dan pupuk sintetis tanpa dibarengi dengan memasukkan bahan organik, ya sudah. Nanti anak cucu kita sudah kebagian tanah yang sudah susah untuk ditanami ya. Oh ya, teman-teman, ya mohon maaf ini bagi teman-teman yang belum beralih ke organik. Mudah-mudahan nanti akan terketuk pintu hatinya untuk menanam secara organik demi anak cucu kita, sebenarnya bukan demi kita ya, demi anak cucu kita, bukan demi kita. Sekali lagi, demi anak cucu kita, bukan demi kita. Seperti telah pernah dicontohkan bahwa menanam itu ada kisahnya, itu yang pernah kita sampaikan ketika kita menanam pohon kelapa. Sementara nanti berbuahnya nggak tahu berapa tahun lagi, sementara kita sudah tua, apakah kita bisa memetik hasilnya? Ya tentu saja yang memetik hasilnya nanti anak cucu kita. Kalau kita tidak mau nanam, nanti anak cucu kita mau memetik apa? Kalau mereka baru menanam, ya mereka juga nggak memetik. Maka kita menanam, anak cucu kita memetik, anak cucu kita menanam, nanti anak cucunya lagi memetik lagi. Itu seperti itu. Kita mulai organik dari sekarang, maka anak cucu kita akan memperoleh hasilnya. Dan anak cucu kita juga nanti kita ajarkan untuk menanam secara organik. Itu akan berlangsung terus-menerus, maka kesuburan tanah ini akan kembali seperti sedia kala. Bahkan ekstrimnya dengan pernyataan seperti itu, ketika kita menanam, nanti yang akan panen anak cucu kita, sementara kita nanam nggak dapat apa-apa, yang menyampaikan seperti itu dapat hadiah besar malah. Itu ada kisahnya itu. Udah kita pernah bikin videonya kok. Ya. Jadi oke teman-teman, mari kita mulai menanam saja. Kita kumpulkan apa-apa yang berasal dari tanaman dan berasal dari hewan, kita tempatkan pada satu titik, kemudian kita terus menanam, terus berkebun, terus menanam sayuran dan buah dan apa saja, sambil seperti itu terus rutin. Kumpulkan, nanti lama-lama akan menjadi bahan organik yang bisa mengaktifkan kesuburan tanah kembali. Ayo, jangan ke sini, sudah dipagar. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus bersihkan ini. Alhamdulillah sudah tidak begitu panas nih kalau sore.